Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nur Anissa dengan NIM 225100602 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang geopolitik untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Setiawan MPD. Geopolitik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia. Poli berarti kesatuan orang-orang yang berdiri sendiri dan teia berarti urusan. Geopolitik biasa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Menurut Budi Juliardi, bahwa secara etimologi, geopolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu geos yang berarti bumi atau termasuk ruang atau wilayah atau geografi yang menjadi tempat hidup dan pemberi kehidupan serta wilayah negara. Sementara itu, politik berasal dari kata politeia. Politeia itu sendiri berasal dari kata polis yang berarti kota atau negara atau kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia yang berarti kebijakan atau urusan yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Jadi politeia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, geopolitik adalah ilmu tentang faktor geografi terhadap ketatanegaraan, atau dengan kata lain KBBI juga mengartikan geopolitik sebagai kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Geopolitik menurut para ahli. 1. Teori geopolitik Friedrich Ratzel. Pokok-pokok teori Ratzel disebut teori ruang yang terdapat 5 pokok. Di antaranya 1. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. 2. Kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Ketiga, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam di mana hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup. Dan yang terakhir, apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun jalan kekerasan atau perang. 2. Teori geopolitik Rudolf Gehlen. Pokok-pokok teori Gehlen dengan tegas menyatakan bahwa negara dalam sudut pandang geopolitik adalah suatu organisme hidup. Ketiga, teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Dreyer Mahan. Teori kedua ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan. Keempat, teori geopolitik William Michel, Albert Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Dan yang terakhir, teori geopolitik Sir Halford Mackinder. Pokok teori Mackinder mengandung konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Unsur pembangunan geopolitik. Yang pertama, keadaan geografis. Kedua, politik dan strategi. Ketiga, hubungan timbal balik antara geografi dan politik. Dan yang terakhir, unsur kebijaksanaan. Unsur-unsur geopolitik Indonesia. Yang pertama, wadah. Unsur ini terdiri dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan dan gugusan ribuan pulau, tata inti organisasi yakni sistem pemerintahan dan tata kelengkapan organisasi tentang kesadaran politik dan bernegara. Kedua, inti. Isi geopolitik di Indonesia tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia
yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, tata laku. Tata laku memiliki dua unsur, yakni tata laku batiniah yang terbentuk karena kondisi dalam pertumbuhan hidupnya, dan tata laku lahiriah, yakni tentang tata perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara yaitu menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, sehingga dapat terwujud bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini dibentuk serta dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasar falsafah Pancasila, termasuk pandangan geopolitik yang berdasarkan pemikiran kewilayahan kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut lantaran dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan sejarah. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan lain dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia keluar. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tak hanya itu, bangsa Indonesia juga turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kerjasama serta saling menghormati. Ini artinya, bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan serta menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasional dan dalam semua aspek kehidupan. Aspek tersebut meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Hal ini demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Geopolitik Indonesia ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk mencegah serta mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia juga harus terus-menerus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Fungsi wawasan Nusantara antara lain sebagai pedoman motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Cara desentralisasi ini adalah
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.